Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya ingin membahas review dari IPL dan juga La Liga. Karena pada akhir pekan ini ada beberapa pertandingan yang cukup menarik lah untuk kita bahas. Dari IPL ada MU yang harus rela berbagi angka dengan Nottingham Forest. Ada Liverpool yang akhirnya memutus tren buruk mereka setelah pada pekan ini mereka meraih kemenangan atas Aston Villa. Dari ajang La Liga Spanyol ada Real Madrid dan Barcelona yang terus bersaing di papan atas klasemen La Liga. Oke, kita bahas dari IPL dulu. Ada MU yang harus menerima kenyataan mereka harus berbagi angka. Mereka ditahan imbang oleh Nottingham Forest. MU turun dengan formasi 3-4-3, sementara si Nottingham Forest 4-2-3-1. Statistik pertandingan menunjukkan MU ini unggul dari shot on target, tapi ball possession bisa dibilang imbang lah. MU di awal permainan coba ambil kendali permainan, cuman mereka tidak bisa membongkar rapatnya pertahanan yang diusung oleh Nottingham Forest. Setelah akhirnya Casemiro berhasil mencetak gol melalui memanfaatkan sepak pojok. Di awal babak kedua ini fokus MU sedikit berkurang lah, di mana Nottingham Forest berhasil mencetak 2 gol cepat. Itu tercipta kalau nggak salah itu kurang dari 5 menit. Dan 2 gol Nottingham Forest ini kan tercipta dari sisi sebelah kiri. Dua-duanya lewat bola atas. Artinya apa? Antisipasi bola atas MU pada match kali ini cukup buruk lah, dimana koordinasi dan lain-lain belum terjalin dengan sempurna untuk match kali ini. Dan harusnya sih berdasarkan peluang yang mereka ciptakan, MU ini bisa menang lah 2 atau 3 kali sepakannya si Diallo ini berhasil ditepis, sementara 1 kali syutingnya Bruno Fernandes masih kena tiang. Dan kita ke pertandingan selanjutnya, di mana Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana setelah 5 match beruntun mereka kalah. Mereka menang 2-0 atas Aston Villa, walaupun kemenangannya sangat beruntung. Liverpool turun dengan formasi 4-2-3-1, sementara Aston Villa juga sama 4-2-3-1. Statistik pertandingan, Liverpool ini sedikit lebih unggul dari segi ball possession. Shot on targetnya 4-3. Liverpool pada match kali tidak banyak melakukan perubahan. Mereka 2 gelandang jangkar andalanya itu si Gravenberch dan si McAllister turun sejak awal. Gol Liverpool pada match kali ini bisa dibilang sangat beruntung. 2 golnya ini kan benar-benar bukan dari sebuah set play. Gol pertama yang dicetak oleh Muhammad Salah itu kan blundernya si Emiliano Martinez, sedangkan gol kedua itu kan deflect shooting luar dari si Gravenberch. Tapi itu tidak menjadi masalah, yang penting adalah Liverpool menang. Itu untuk menaikkan moralitas mereka, mentalitas mereka, kepercayaan diri mereka. Dan apalagi 2 tandingan selanjutnya bagi Liverpool cukup berat. Di tengah pekan ini mereka akan ditantang oleh Real Madrid yang sedang on fire, dan di pekan depan mereka akan ditantang oleh Manchester City. Tentu ini bukan pertandingan yang mudah bagi Arne Slot dan pasukannya. Kita ke pertandingan selanjutnya, yaitu Manchester City yang berhasil meraih kemenangan atas Bournemouth. City turun dengan formasi 4-2-3-1, mereka turun tanpa Rodri. Sementara Bournemouth juga sama 4-2-3-1. Statistik pertandingan menunjukkan dari segi ball possession
bisa dibilang imbang lah. Tapi dari shot on target City ini sangat unggul. Si Bournemouth ini kan bermain disiplin, bermain pressing cukup ketat, sehingga beberapa kali menyulitkan City lah dalam mengembangkan permainan. Tapi City ini tampil sangat efektif, tampil sangat efisien. Dua atau tiga gol yang mereka ciptakan ini kan mengandalkan transisi yang sangat cepat, kombinasi 2-3 pemainnya juga sangat tepat, dan Haaland lagi-lagi menjadi monster di laga kali ini. Ya, sangat konsisten, sangat menggendong City. Harusnya sih berdasarkan peluang yang mereka ciptakan, City ini minimal bisa mencetak 4 gol lah. Cuman pada beberapa kali mereka itu efektivitasnya jelek lah. Dan kita ke pertandingan selanjutnya di mana Arsenal juga menang 2-0 atas Burnley. Arsenal turun dengan formasi 4-3-3. Burnley 5-4-1. Statistik pertandingan menunjukkan si Arsenal ini sangat unggul dari segala segi, baik itu ball possession, shot on target, dan lain-lain. Cuman mereka bisa menciptakan peluang, cuman efektivitas pada pertandingan kali ini cukup jelek lah. Si Saka itu 2 atau 3 kali shootingnya bisa ditepis, dan golnya Gyökeres akhirnya mencetak gol dengan si Declan Rice. Salah satu kelebihan Arsenal musim ini adalah kedalaman skuad mereka yang bisa dibilang cukup rata. Ketika ada pemain yang cedera, maka pemain lain bisa membackup lah. Contoh si Odegaard cedera masih bisa digantikan oleh si Eze, si Madueke cedera, ada si Saka. Dengan hasil ini Arsenal semakin nyaman di puncak klasemen. Kita ke pertandingan selanjutnya, yaitu si Chelsea yang menang 1-0 di Derby London atas Tottenham Hotspur. Chelsea turun dengan formasi 4-2-3-1, sementara Tottenham juga sama 4-2-3-1. Statistik pertandingan menunjukkan Chelsea ini sangat unggul. Shot on targetnya 6 berbanding 2, tapi ball posisinya bisa dibilang imbang lah. Pada match kali ini Tottenham Hotspur defense-nya sangat jelek. 2 atau 3 kali pertahanannya itu kan melakukan blunder. Gol yang diciptakan Chelsea ini kan juga berawal dari blunder pemain Tottenham itu sendiri. Harusnya berdasarkan peluang yang dimiliki oleh Chelsea, mereka itu minimal bisa cetak 3 gol. Sayang sekali efektivitas pada match kali ini sangat jelek. Neto di depan gawang bisa ditepis, si Pedro juga sama. Ya, kita dengan hasil ini Chelsea meraih kemenangan setelah pekan mereka kalah. Kita ke pertandingan selanjutnya di mana dari ajang La Liga, di mana Barcelona menang atas Elche 3-1. Barca turun dengan formasi 4-2-3-1 masih tanpa si Lewandowski dan si Rapinya. Sementara Elche 4-1-4-1. Statistik pertandingan menunjukkan Barca ini dari segi ball possession bisa bilang imbang lah. Cuman dari segi shot on target, create peluang, Barca ini sangat unggul. Cuman efektivitasnya tidak seperti biasanya lah. Dimana Yamal kembali mencetak gol, tapi pertahanan Barca ini kembali menjadi masalah. Dalam 2 laga terakhir di ajang La Liga mereka sudah kebobolan 5 gol. Terlepas mereka hanya kebobolan 1 gol, tapi ada satu peluang yang diciptakan Elche pada penghujung laga yang kena tiang. Dengan hasil ini Barca tetap menjaga gap 5 poin dengan Real Madrid. Kita ke pertandingan selanjutnya di mana Real Madrid yang menang telak atas Valencia. Real Madrid turun dengan formasi 4-2-3-1.
Sementara Valencia 4-4-2, statistik pertandingan menunjukkan Real Madrid ini sangat unggul dari segala segi dan mereka sangat layak menang. Chemistry antara Mbappe, Bellingham, dan Arda Güler juga sangat bagus. Walaupun Vini gagal mencetak gol. Dan ini adalah modal yang sangat bagus guna menghadapi Liverpool di ajang Champions League tengah pekan ini. Dengan hasil ini, Madrid tetap menjaga gap 5 poin dengan Barcelona. Dan video kali ini cukup karena sepak bola terlalu indah dari sebuah kemenangan. See you next time.